Nabi Nuh adalah Rasul yang memiliki kefasihan dalam tutur kata yang tinggi. Beliau orang yang sangat fasih. Beliau cerdas, akalnya sehat, ya. Kemudian kreatif. Kita tahu beliau di dalam berdakwah tidak mengenal lelah, tidak mengenal siang, tidak mengenal malam, tidak yang sembunyi-sembunyi, juga tidak yang terang-terangan. Semuanya dilakukan oleh beliau. Dan tentunya jangan sampai kita berpikir bahwa ketika beliau berdakwah siang malam, berdakwah terang-terangan dan sembunyi-sembunyi itu cukup sederhana. Ya, terang-terangan, kemudian sembunyi-sembunyi, siang dan malam. Bukan demikian. Selama 950 tahun berarti itu beliau sudah melakukan segala hal, daya dan upaya untuk melakukan dakwah ilallah ta'ala untuk masyarakatnya. Semua hal dilakukan. Kalau kita bisa melihat, kita berkaca pada masa kita saat ini dengan berbagai modernitas dan juga sarana dan prasarana dakwah yang ada, beliau sudah lakukan, membuat kartu dakwah, membuat leaflet, membuat booklet, membuat flyer, membuat apalagi buku kecil, membuat radio, membuat macam-macam. Ya, semua sarana media sosial pun dilakukan. Ini kalau kita mengaca kepada kehidupan kita saat ini. Jadi bukan hanya sekedar karena kemudahan dakwah cukup dengan membuat status kita berharap semua orang berubah. Enggak bisa sedemikian mudahnya. Ya, di sana harus ada jamaiyah, di sana harus ada pertemuan offline, ada konsolidasi, ada koordinasi, ada macam-macam. Kita enggak hanya bisa mengundang mereka datang ke masjid, kemudian kita tunggu kalau datang kita adakan pengajian, kalau enggak ada ya sudah pengajian bubar. Enggak bisa seperti itu. Harus ada jemput bola. Kalau memang enggak mau hadir kecuali dikasih makanan, buat makanan. Kalau enggak mau hadir kecuali harus ada paket beras, kita buat paket beras. Ini sirran wa jahra, lailan wa nahara dilakukan. Beliau adalah seorang nabi dan rasul yang memiliki kreativitas yang sangat tinggi. Pemikirannya jauh ke depan, santun perilakunya. Beliau santun perilakunya, 950 tahun ejek, ditolak dakwahnya, beliau tetap tenang, ya. Kemudian sangat sabar tatkala harus berdebat sampai musuhnya, sampai masyarakatnya yang menjadi lawan debat beliau menyerah. Pada akhirnya nanti di akhir cerita justru para matunya lah yang mengatakan kita sudah berdebat terlalu lama. Begini aja deh, kalau memang mau turunkan azab untuk kami. Ini saking sabarnya beliau. Beliau tidak mendahului untuk melakukan mubahalah kalau bahasa kitanya, ya. Tapi musuhnya lah yang kemudian menyerah dan sudahlah, kita sudah berdebat terlalu lama. Begini saja, kalau memang kamu benar, timpakan azab untuk kami. Memiliki kemampuan argumentasi yang kuat karena beliau Nabiullah Nuh ini juga diturunkan kepada orang-orang yang sebenarnya tingkat intelektualitasnya, tingkat akademisnya tinggi. Cuman akalnya kurang sehat. IQ-nya 200 tapi sekolam. Ini Nabi Nuh. Sebenarnya intelektualitasnya tinggi. Mereka adalah orang-orang yang para pejabat, mereka juga orang-orang kaya secara sisi sosialnya, ya. Tapi seperti itu. Mereka tidak menggunakan akal sehatnya untuk berpikir. Beliau juga memiliki kekuatan meyakinkan pada lawan bicaranya. Fasih, komunikatif itu beliau. Sementara siapa masyarakat yang dihadapi oleh Nabi Nuh alaihissalam? Mereka adalah orang-orang yang tadi kita sudah katakan sebenarnya intelektualitas mereka tinggi, tetapi mereka adalah orang-orang yang ndablek kalau bahasa Jawanya, ya, ndablek, keras kepala. Diberikan argumentasi, dalil akli maupun nakli, menyampaikan bahwa aku adalah utusan Allah Subhanahu wa taala, tidak dipercaya. Utusan Allah kok manusia biasa. Kalau memang Allah berkehendak untuk menurunkan rasul, pasti Allah Subhanahu wa taala sudah menurunkan malaikat. Ya, utusan Allah kok pengikutnya orang-orang yang lemah akalnya.
Ini harus dipahami bahwa bukan berarti yang mengikuti para nabi dan rasul mereka orang yang lemah akalnya, tetapi lawan-lawannya lah yang membuat hoax. Sebenarnya mereka lah orang-orang yang cerdas, tetapi lawan-lawannya inilah yang kemudian membuat hoax bahwa para pengikut nabi dan rasul itu adalah mereka yang memiliki akal yang pendek.